Melihat sapi Gumarang yang sangat besar dan ditempatkan di tempat yang mulia, di depan masjid yang sedang dibangun, maka masyarakat pun mulai tertarik untuk datang melihatnya. Kota Kudus berada di jalur pantai timur Laut Jawa Tengah, antara kota Semarang dan kota Surabaya. Kudus berjarak sekitar 51 km dari arah timur kota Semarang. Kota Kudus terkenal sebagai penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah. Kudus juga dikenal sebagai kota santri karena dulu saat abad pertengahan menjadi pusat perkembangan agama Islam. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya 3 makam sunan yakni Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Dalam cerita rakyat Jawa Tengah hingga jejak penyebaran agama Islam terdapat sebuah cerita asal mula kota Kudus. Di kesempatan kali ini Jagat Amerta akan menceritakan informasi tentang asal mula kota Kudus. Sebelum itu terima kasih kepada warga Jagat Amerta telah klik video ini, dan berjumpa kembali di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Silahkan kalian simak video ini, agar kalian dapat menangkap informasi yang kami sajikan. Asal-usul nama kota Kudus. Nama Kudus, kota di Jawa Tengah, baru muncul usai Ja'far Shadiq, yang kemudian dikenal Sunan Kudus, melaksanakan perjalanan haji ke Tanah Suci dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ia kembali ke tanah air dan mendapatkan tugas dakwah di wilayah Jawa Tengah. Sebelum cahaya Islam masuk, kawasan yang dipijak tersebut bernama Tajuk. Tajuk berasal dari nama atap tradisional yang digunakan sebagai tempat ibadah masyarakat Hindu ketika itu. Wilayah yang menjadi pusat peribadatan masyarakat Hindu, masyarakat Tajuk mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam, menangkap ikan di sungai dan sedikit berdagang. Tajuk berdiri di pinggir Sungai Gelis, sebuah sungai yang menjadi penghubung pendalaman dengan bandar-bandar laut besar di sebelah utara. Saat berada di wilayah inilah, Ja'far Shadiq membangun sebuah perkampungan dakwah dan menjadikan masjid sebagai pusatnya. Tajuk pun berubah menjadi Kudus. Desa kecil ini menjelma sebagai kota pelabuhan sungai yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar di Laut Utara, menuju pedalaman-pedalaman Jawa. Sebagai tempat persinggahan Ja'far Shadiq, ia berniat menjadikan desa Tajuk sebagai kota adik dari Yerusalem yang berdiri di dalam Masjid Suci ketiga, Al-Quds atau Al-Aqsa. Sunan Kudus, konon membawa satu batu dari Al-Quds untuk digabungkan sebagai mihrab dalam pembangunan Masjid Kudus. Keunikan Masjid Kudus yang legendaris. Saat membangun masjid, mengetahui masyarakat setempat adalah masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai binatang suci, maka Ja'far Shadiq memelihara seekor sapi yang diberinya nama Gumarang. Sebenarnya menarik sekali nama sapi Sunan Kudus. Gumarang sesungguhnya berarti kuda tunggangan, padahal binatang ini adalah sapi. Tapi di depan nama Gumarang, Sunan Kudus menambahkan sebutan kebo yang berarti kerbau. Jadi, binatangnya sapi, tapi beliau beri nama kebo Gumarang. Tapi ada juga yang menyebutkan Gumarang adalah sebutan untuk sapi yang gagah dan besar dan nyaris seperti kerbau. Sunan Kudus menambatkan Gumarang miliknya di depan masjid yang sedang dibangun. Melihat sapi Gumarang yang sangat besar dan ditempatkan di tempat yang mulia, di depan masjid yang sedang dibangun, maka masyarakat pun mulai tertarik untuk datang melihatnya. Masyarakat pun berkumpul, saling berbisik dan bertanya, kemudian Sunan Kudus memulai majelis cerita miliknya. Ia kemudian menceritakan Al-Quran, yang dibuka dengan surat Al-Fatihah dan kemudian diikuti surat kedua yang bertajuk Sapi Betina, Al-Baqarah. Saat Idul Kurban tiba, Sunan Kudus pun meminta kepada murid dan pengikutnya untuk tidak memotong sapi yang dianggap suci oleh masyarakat Hindu kala itu. Sebagai gantinya, Sunan Kudus memerintahkan untuk menyembelih kerbau yang dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk negeri. Sunan Kudus memikat hati masyarakat untuk tertarik dan mulai menebar benih dakwah di hati mereka dengan akhlak yang menawan. Sekian pembahasan tentang asal-usul nama kota Kudus yang erat kaitannya dengan jejak penyebaran agama Islam di Nusantara. Semoga informasi yang telah kami sajikan menambah wawasan budaya kita semua serta tetap menjadi warga Indonesia yang bertoleransi seperti halnya tokoh Islam di Nusantara. Terima kasih sudah menonton.